for this, or you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene. Table for two, no need to be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam rapat koordinasi ini. Perkenalkan, saya Rinda Septia selaku pembawa acara sekaligus anggota dari tim PMIK yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Kami, tim PMIK sangat menghargai kesempatan untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam upaya meningkatkan sistem kesehatan di Rumah Sakit Sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan efisiensi pencatatan medis dengan sistem informasi terintegrasi Rumah Sakit Sejahtera. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu Yunia Rahma, Dalila Nur, Fadila Nanda, dan Alvina Dwi. Kami sangat mengharapkan partisipasi aktif dari hadirin sekalian serta perspektif dari masing-masing untuk memastikan bahwa solusi yang kami tawarkan benar-benar dapat diterima dan diimplementasikan. Baiklah, mari kita buka acara pada siang hari ini dan langsung saja untuk pemaparan permasalahan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Alvina Dwi. Ya, baik, saya akan memaparkan kasus yang pertama yaitu pencatatan medis terpisah. Gambar menunjukkan seorang dokter yang sedang mencatat informasi medis pasien di berkas fisik. Di lain sisi, seorang perawat juga mencatat informasi medis yang sama di sistem komputer terpisah. Hal ini mengakibatkan duplikasi kerja, pemborosan waktu, dan potensi kesalahan. Adapun solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama yaitu implementasi sistem rekam medis elektronik yang terintegrasi. Dengan mengimplementasikan sistem rekam medis elektronik, semua data medis pasien dicatat dalam satu sistem digital yang dapat diakses oleh perawat, dokter, dan seluruh tim medis. Dengan menggunakan EMR, semua pihak menggunakan satu sumber data yang sama sehingga menghilangkan duplikasi pencatatan. Dan yang kedua ada pelatihan dan sosialisasi tim medis. Tentunya sebelum penggunaan sistem EMR, perlu memberikan pelatihan kepada dokter, perawat, dan staf lain tentang penggunaan sistem EMR, serta memastikan semua pihak memahami pentingnya sistem terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Dalila Nur Kamila. Baik, untuk selanjutnya ada dukungan IT yang responsif. Jadi pastikan ada tim IT yang selalu siap membantu jika tim mengalami kesulitan medis menghadapi kendala teknis saat menggunakan sistem RME. Lalu untuk masalah yang kedua yaitu kesulitan akses informasi pasien. Jadi di mana beberapa perawat pasti mencari informasi medis tentang pasien. Jadi mencari informasi medis tentang pasien di berkas fisik, di ruang arsip, dan berkomunikasi dengan dokter untuk informasi tambahan. Jadi proses ini memakan waktu dan mengganggu perawat pasien yang seharusnya lebih efisien. Untuk itu kami memiliki penyelesaian masalah. Yang pertama, penyediaan akses data pasien real time melalui sistem terintegrasi. Jadi sistem informasi yang terintegrasi, semua data medis pasien dapat diakses secara langsung oleh semua tenaga medis melalui perangkat komputer atau aplikasi mobile. Tidak perlu lagi mencari berkas fisik atau menunggu informasi dari departemen lain. Dan dengan solusi ini, memungkinkan perawat atau dokter untuk dengan mudah menemukan informasi yang diperlukan dalam hitungan detik dan mengurangi waktu yang terbuang. Untuk solusi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Yuniat. Baik, untuk solusi yang kedua adalah penerapan sistem notifikasi dan peringatan. Dalam sistem ini dapat mengirimkan notifikasi otomatis kepada perawat maupun dokter jika ada pembaruan penting terkait kondisi pasien. Misalnya, hasil
laboratorium yang baru keluar atau perubahan rencana perawatan. Hal ini memastikan bahwa informasi terbaru selalu tersedia secara real time. Untuk ilustrasi yang ketiga adalah permasalahan koordinasi perawatan yang kurang efektif. Gambar tersebut menunjukkan situasi di mana pasien yang perlu perawatan di beberapa departemen, sehingga departemen tersebut harus berbicara dengan berbagai petugas kesehatan lainnya yang memiliki informasi medis pasien. Hal ini menimbulkan situasi yang sangat membingungkan, serta terciptanya koordinasi perawatan yang kurang efektif. Nah, untuk permasalahan tersebut, kami memiliki solusi yang tepat. Yang pertama adalah penggunaan sistem informasi terintegrasi EMR. Penerapan sistem rekam medis elektronik EMR yang terintegrasi di berbagai departemen akan menghasilkan semua data pasien tercatat dalam satu sistem digital yang dapat diakses oleh semua tim medis seperti dokter, perawat, petugas laboratorium, dan petugas farmasi. Sistem ini memiliki benefit, yakni semua pihak yang bekerja akan mendapat informasi yang sama, sehingga dapat menghindari kebingungan antar tim medis dan memastikan koordinasi yang lebih efisien antar departemen pelayanan. Baik, untuk solusi selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, Fadila. Baik, untuk solusi selanjutnya atau yang kedua, yaitu pembentukan tim koordinasi perawatan pasien. Bentuk tim koordinasi perawatan pasien yang terdiri dari dokter, perawat, dan spesialis yang bertugas mengelola perawatan pasien yang memerlukan beberapa departemen. Tim ini memastikan semua rencana perawatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pasien. Hal ini berfungsi untuk menghindari kebingungan bagi pasien dan tenaga medis, serta memastikan perawatan yang terkoordinasi dengan baik antara berbagai departemen. Untuk solusi yang ketiga yaitu penjadwalan perawatan terkoordinasi. Gunakan sistem EMR untuk menyusun jadwal perawatan yang terkoordinasi, memastikan bahwa konsultasi dengan spesialis atau pemeriksaan medis dilakukan sesuai urutan yang efektif. Untuk manfaatnya yaitu untuk mengurangi waktu tunggu pasien dan meminimalkan pengulangan prosedur yang tidak perlu sehingga pasien mendapatkan perawatan yang lebih cepat dan terkoorganisir. Untuk kasus selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rinda Septia. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu solusi dengan sistem informasi terintegrasi. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana sistem informasi terintegrasi akan mempengaruhi situasi. Sekarang semua departemen menggunakan sistem yang sama untuk mencatat informasi medis pasien. Baik, untuk solusi atau penyelesaian masalah dari kasus tersebut adalah yang pertama mengurangi kesalahan dan duplikasi. Data pasien hanya perlu dicatat satu kali sehingga mengurangi resiko kesalahan akibat pencatatan berulang. Semua tenaga medis dapat menggunakan data yang sama. Untuk yang kedua adalah efisiensi yang baik. Waktu yang sebelumnya dihabiskan untuk administrasi bisa digunakan untuk merawat pasien. Dengan hal itu, proses jadi lebih cepat dan pasien mendapatkan perawatan yang lebih baik. Untuk yang ketiga adalah koordinasi yang mudah. Semua departemen dapat bekerja sama dan berkoordinasi agar komunikasi menjadi lebih lancar karena memiliki akses informasi pasien yang sama. Jadi perawatan bisa dikelola dengan lebih baik. Baiklah, paparan telah kami sampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi umpan balik. Kami mengundang para pemangku kepentingan untuk memberikan pertanyaan, tanggapan, atau masukan. Kami persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Clarissa dari Poligigi. Dari apa yang telah disampaikan pada ilustrasi pertama, yaitu merujuk pada pengimplementasian sistem EMR, namun apa sih keuntungan utama yang didapat dengan menggunakan EMR dibandingkan sistem manual atau terpisah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan saya, Fadila Nanda. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk keuntungannya sendiri sangat besar. IMR dapat menghemat waktu, mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan koordinasi antar tenaga medis, dan mempermudah akses informasi pasien. Semua data terpusat sehingga perawatan pasien jadi lebih cepat dan efisien. Namun apa sih yang terjadi jika ada masalah teknis saat menggunakan EMR? Baik, jika ada masalah teknis, rumah sakit dapat menyiapkan tim IT yang siap membantu kapan saja. Tim IT akan cepat menangani masalah tersebut untuk memastikan sistem tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan pasien. Baik, apakah ada pertanyaan lagi?
Baik, dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika selaku dokter bedah di rumah sakit ini. Nah, bagaimana solusi pada ilustrasi 2 ini dapat berkontribusi pada keselamatan pasien? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh rekan saya, Mila. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Solusi ini berkontribusi pada keselamatan pasien dengan memastikan bahwa informasi medis yang akurat dan terkini selalu tersedia bagi tim medis. Dengan akses yang cepat dan sistem notifikasi otomatis, risiko kesalahan dalam diagnosa atau perawatan dapat dikurangi. Karena tenaga medis selalu mendapatkan informasi yang paling up-to-date dan relevan dalam waktu yang nyata. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan atau pertanyaan lagi dari pemangku? Baik, dipersilahkan. Perkenalkan, saya Delia selaku Kepala Perawat. Bagaimana pembentukan tim koordinasi perawatan pasien dapat mengatasi masalah koordinasi yang kurang efektif? Lalu, apakah yakin dengan hal itu membuat koordinasi perawatan pasien tersebut menjadi lebih efektif? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan saya, Yuniar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan jawabnya. Kami yakin karena adanya pembentukan tim koordinasi perawatan pasien memastikan bahwa setiap pasien yang memerlukan perawatan dari berbagai departemen dapat mendapat perhatian dari satu tim yang terorganisir. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana perawatan pasien diterapkan dengan baik dan koordinasi antar dokter, perawat, dan spesialis berjalan dengan lancar, serta dapat menghindari kebingungan pasien dan meningkatkan efektivitas perawatan. Sekian dari kami. Perkenalkan, nama saya Farah, selaku Direktur RS Sejahtera. Di sini izin bertanya terkait dari keseluruhan paparan. Dari mana dana untuk mengimplementasikan sistem EMR ini di rumah sakit? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan saya, Alvina Dwi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang telah disampaikan. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, dana untuk implementasi sistem EMR biasanya berasal dari unit keuangan rumah sakit. Mereka akan mengalokasikan anggaran untuk teknologi dan infrastruktur IT yang diperlukan. Biasanya biaya ini dimaksudkan dalam anggaran tahunan rumah sakit atau melalui proyek khusus yang direncanakan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kesehatan. Sekian, terima kasih. Baik, sesi umpan balik kami tutup. Untuk para pemangku kepentingan dapat berdiskusi terkait paparan yang telah kami sampaikan. Baik, atas pemaparan kalian, kami selaku jajaran rumah sakit setuju dengan paparan kalian. Baik, terima kasih atas penutupan yang konstruktif. Dengan demikian, sesi diskusi hari ini selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan menyetujui paparan yang kami sampaikan. Semoga kerjasama dalam penerapan sistem RME ini bisa berjalan dengan lancar di Rumah Sakit Sejahtera. Terima kasih dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this. Are you